Tuhan. Dan sampai malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan hingga malam ini kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang selalu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, inilah ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Semoga berkenan di hadapan-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memutuskan untuk datang ke tempat ini menyembah Tuhan, kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke dalam pelatarannya dengan bersyukur. Dengan
memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekasih? Masih. Malam hari ini anggur baru mau disilakan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Kita percaya kita menerima anggur baru malam hari ini. Anggur baru yang diterima Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan bahwa anggur baru tercurah. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Nyata kuasanya di dalam kehidupan kita semua. Di dalam hidup ini tidak ada masalah yang tidak kita hadapi. Setiap dari kita pasti mempunyai pergumulan dan punya permasalahan. Bagaimana kita saja menyikapi permasalahan itu? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin masih ingat sharing saya beberapa waktu yang lalu yang saya minta doa untuk kontrak dengan PT yang saya dilepas tahun lalu. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu. Pada intinya Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan sudah kehendak dan Tuhan sudah memberikan, kontrak itu sudah saya dapatkan kembali 2 hari yang lalu. Luar biasa,
Tuhan kita ajaib, karena Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang terbaik di dalam hidup kita. Walaupun sempat saya lepas 1 tahun kontrak itu, tapi Tuhan kembalikan lagi ke tempat kami. Karena kami tahu itu semua seturut kehendak Tuhan. Tuhan kita yang selalu mengerti dan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Dia yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berharap. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita hanya berusaha dan berdoa, mohon pengharapan selalu kepada Sang Pemberi segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita mau bawa setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita rindukan, kita bawa di hadapan Tuhan dengan penyembahan kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau datang di hadirat-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan
untuk mewartakan setiap perkataan. Dan kami sungguh percaya bahwa Roh-Mu yang kudus telah mengurapi beliau, agar semua yang diperkatakannya hanya daripada-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau membuka hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan setiap firman. Biarlah firman yang boleh ditabur malam hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sepanjang sekarang. Amin. Cek, oke. Ya, shalom. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube, ya. Senang kalau malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu. Saya belum tahu nih yang di Zoom ini ada berapa orang nih. Jangan-jangan cuman kita lagi. Wah, kurang dari 1000 kata Bu Karolin. Memang luar biasa ya. Timnya juga banyak banget ini yang hadir ya malam hari ini. Tapi juga tim kita banyak yang kurang sehat ya Bapak Ibu, gak apa-apa. Semua Tuhan izinkan. Nah malam hari ini kita mau berbicara tentang kekuatan orang beriman. Ya, ada di sini yang tidak beriman? Silakan jujur saja. Atau sudah lelah dengan imannya? Ya, kita semua orang beriman. Saya lebih senang menyebutnya seperti itu. Orang beriman, berarti orang itu orang yang memiliki iman. Benar? Iman itu apa Bapak Ibu? Jangan bilang yang Ibrani 11 ayat 1 lah ya kan. Rohani kali ya kan, nanti itu ada bagiannya. Iman itu apa? Ingin mati aja nih. Ada begitu? Loh, jangan biarkan saya seperti orang gila, bertanya sendiri, menjawab sendiri. Mari kita bertanya jawab. Apa itu iman? Wah, benar. Iman ya, di dalam iman pasti ada pengharapan. Ada apa lagi di dalam iman itu? Wah, kasih, ya, kekuatan. Saya nggak akan bilang salah Bapak Ibu, karena nanti saya nggak bisa pulang, ya kan? Jadi semuanya itu saya anggap benar saja. Ya. Tapi kita mau bicara tentang iman. Iman yang seperti apa? Iman yang radikal, iman yang tanpa alasan. Banyak ya, jangan dulu saya ingat itu lagi zaman-zaman mulai punya iman yang tinggi katanya ya kan. Wah, dalam nama Yesus rumah ini milik saya, rumah-rumah besar. Sering pernah punya pengalaman iman begitu? Mobil bagus lewat, Lexus ya Bu Yen, nanti mobil Lexusnya Bu Yen. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus, saya punya ini. Nanti Bu Yen bisa tabok saya dong, orang saya aja belinya setengah mati kok ibu mau minta aja. Nama Tuhan Yesus dipermainkan sedemikian rupa. Itu bukan iman Bapak Ibu. Itu keinginan, itu nafsu. Ya, jangan sampai nanti suami orang atau istri orang yang cakep, yang cantik, yang baik sesuai kriteria kita bilang dalam nama Yesus jadi punya saya. Aduh Tuhan. Tuhan Yesus langsung sedih. Dia bilang ini aliran salah. Ya, tapi mari kita sama-sama belajar. Malam hari ini kita akan diingatkan iman yang seperti apa sebenarnya yang harus kita miliki. Ya, apakah iman yang tadi seperti saya katakan contoh-contohnya? Terlalu banyak ajaran-ajaran yang sudah saya bilang itu tidak sesuai lagi dengan kitab suci. Jadi mari kita kembali ke kitab suci, ajarannya seperti apa.
Boleh kamu punya iman setinggi gunung di langit, ya kan? Tapi jangan permainkan nama Tuhan. Sehingga kita memerintah Tuhan lakukan yang saya mau. Biarpun kelihatannya itu dibungkus dengan kata iman. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya kita sedang memerintahkan, Tuhan Yesus lakukan yang saya mau. Saya mau tuh mobil Lexus, saya mau tuh suaminya itu, saya mau nih istrinya ini. Ya kan? Nggak usah takut yang selingkuh di sini, saya nggak lagi ngebahas masalah perselingkuhan. Tenang aja, langsung biru mukanya ya kan. Enggak, saya nggak bicara itu, saya bicara iman hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau belajar berdasarkan kitab suci, iman itu harus dikasih makan. Iman itu bisa lemah. Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu iman itu apa. Nah, Ibrani 11 ayat 1, Pak Paulus boleh tolong bantu saya Pak? Nah, kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Stop di situ dulu. Ya. Kalau ada perkataan kalimat seperti ini, berarti di dalam iman itu jelas ada harapan. Benar? Harapan itu berarti sesuatu yang masih di awan-awan. Ya, jangan juga Bapak Ibu pengertiannya jadi rubah sendiri. Wah, rumah tetangga belum ada yang ngisi tapi udah dibangun, masih di awan-awan. Udah saya doain supaya jadi rumah saya, ya. Enggak begitu. Nah, lalu kita di zaman seperti sekarang ini, ya kita bilang ini karena COVID ya, banyak sekali yang akhirnya imannya tercuri. Tercurinya menjadi lemah. Kenapa bisa begitu ya Bu Efri? Padahal kita kan berimannya pada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat dan dahsyat. Jawabnya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau makan sehari berapa kali? Kalau saya 3 kali. Jelas kan sesuai dengan bentuk tubuh. Oh ada yang 2 langsing, tadi Bu Karolin wajar. Ada yang sekali sehari atau sekali seminggu? Gak ada ya. Kita makan aja ada aturan. Kenapa Bapak Ibu makan? Lapar. Kenapa kalau lapar terus kalau misalnya Bapak Ibu lapar terus nggak dikasih makan bisa apa? Lemes? Bisa mati juga ya? Ya, bisa kekurangan gizi ya. Orang kekurangan gizi bawaannya seperti apa? Tampangnya seperti apa? Kita akan bahas malam ini. Iman juga seperti itu. Iman kita tuh bisa tergerus Bapak Ibu. Iman kita itu bisa tidur, iman kita itu bisa mati. Karena itu iman itu butuh makanan. Makanan iman itu apa? Firman Tuhan. Jarang kan kita berpikir ke arah itu? Oh kurang fokus ya Pak Paulus. Ya. Jadi Bapak Ibu, iman itu bisa tergerus, iman itu bisa mati, iman itu bisa lesu. Iman itu bahkan bisa padam, bahkan bisa suam-suam kuku. Karena itu iman kita juga sama seperti kita, seperti tubuh jasmani kita harus dikasih makan. Dikasih makannya apa? Firman Tuhan, doa, penyembahan, itu harus dilakukan. Jadi jangan pikir, males juga ya kayaknya doa sekali seminggu doa. Sama Bapak Ibu mau makan sekali seminggu. Baca firman Tuhan kalau pas di gereja. Kalau enggak di gereja enggak baca firman Tuhan. Pujian penyembahan ya tarsok-tarsok lah giliran ada lagu yang enak dinyanyiin. Kalau enggak. Enggak punya waktu khusus. Coba saya sekarang mau tanya. Bapak Ibu kalau lagi makan sambil-sambil kira-kira enak enggak? Sambil tidur Bapak Ibu makan, kira-kira kesedak enggak? Bisa mati juga kan? Semua dalam hidup itu ada aturan. Ada waktu yang harus kita sediakan. Sama seperti itu juga iman. Ambil waktu khusus untuk iman. Kasih makan imanmu. Mau pagi, mau siang, mau malam terserah. Baik apabila sepanjang hari dari apa yang kita bisa baca di pagi hari. Firman yang kita baca kita renungkan sepanjang hari. Itu firman itu akan melompat-lompat Bapak Ibu. Oh kok kayaknya kejadiannya kayak di firman tadi ya. Sering ngalamin kayak gitu. Seolah-olah kayaknya Tuhan tuh lagi ngomong, plok aja ngomong gitu.
Lewat firman itu. Nah kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman ya pasti gak kuat lah, udah jelas. Makanya selalu dibilang, aduh Bu Efri, saya ini gimana ya Bu, aktif mah udah aktif. Tapi kok persoalan saya tuh gak habis-habis. Hello, bukan Bapak Ibu doang ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya karyawan yang Bapak Ibu percaya, diuji gak kesetiaannya? Diuji, ya saya juga begitu. Contoh ya, saya punya mbak yang Tuhan kirim untuk membantu kita. Seminggu dia hanya masuk 3 kali. Awal pertama saya uji dia, lewat. Tahun kedua, karena dia sudah 5 tahun ya. Tahun kedua ujiannya lewat lagi. Ujiannya apa? Kehadiran, dia rajin datang ya. Kemudian saya mau tahu dia ini bersih apa enggak. Saya sengaja bikin tisu di pojokan rumah. Dekat-dekat apa namanya itu dekat kursi, di bawah kursi di kaki paling belakang kursi ya. Saya lihat kalau dia nyapu dia geser berarti itu tisu pindah, nggak ada di situ lagi. Ternyata tahun pertama tahun kedua itu tisu kayak mau rambut kayak mau apapun yang dibikin di situ bergeser, berarti sudah tidak ada di situ. Tapi tahun keempat dan kelima itu tisu bahkan beranak pinak ada di sana, ya kan? Nah kemudian saya tes lagi, saya uji lagi dengan apa? Dengan kejujuran. Ya, saya suka bikin jam di sini, tapi saya ingat oh jam saya di situ. Nah terus nanti di kantong baju sengaja tinggalin duit gitu ya kan. Saya hanya mau tahu dia jujur apa enggak gitu. Kemudian ada perhiasan kayak anting, cewek kan suka anting gitu ya. Letakin di sini, tapi saya ingat di sana barang saya sama di sini. Oh tadi duit saya ada misalnya 20.000 kah atau 50.000 kah gitu ya. Dan itu saya uji terus di dalam 1 bulan itu. Jadi saya cuma mau tahu dia jujur enggak. Puji Tuhan sampai hari ini dia jujur. Begitu juga Bapak Ibu, kalau Tuhan itu mengasihi kita sebagai anaknya, iman kita juga diuji. Ngerti enggak? Ujinya apa? Dengan pergumulan. Kenapa sih emang Tuhan gak tahu hati saya? Emang Tuhan gak tahu kalau saya beriman penuh kepadanya? Tuhan tahu Bapak Ibu. Tapi ujian itu sebenarnya baik buat kita, bukan buat Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena itu baik buat kita. Ya, ada ilustrasi seperti ini. Satu orang petani, dia menanam 2 pohon. Yang satu dia siram setiap hari. Jadi ini baru tumbuh, sama-sama baru tumbuh. Yang satu lagi dia siram selang-seling per 2 hari. Apa yang terjadi? Setelah sesuai dengan waktu yang ditetapkan kira-kira 3 bulan. Bapak ini, petani ini mencabut akar pohon yang disiramnya setiap hari itu lebih mudah dicabut. Sangat mudah dicabut. Tapi pohon yang dia siram per 2 hari itu dia butuh tenaga untuk mencabutnya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Kenapa Bu? Tanahnya gembur, oke. Terus Pak Wisnu, jangan tatap saya sambil senyum, nanti saya grogi. Berusaha mencari air terus sehingga menjadi kuat. Itu jawabannya. Kayaknya Bapak udah pernah baca ini ilustrasi. Enggak apa-apa Pak. Ya semuanya benar. Saya kan sudah bilang enggak ada yang salah kalau sama saya. Karena ini bukan ujian. Ujiannya kan lain lagi ya. Bapak Ibu benar kata Pak Wisnu. Pohon yang disiram per 2 hari itu akarnya lebih panjang, lebih dalam. Karena dia berusaha untuk mencari hidup. Sehingga dia menjadi lebih dalam dan lebih kuat. Butuh tenaga ekstra untuk menariknya. Nah, bukankah ketika akar itu tidak disiram, itu berarti dia sedang suffering, sedang lapar, dia sedang dying, sekarat, benar? Dia harus melawan kondisi cuaca, baik yang di luar, dia di terik matahari dia bayangin haus-haus nih Bapak Ibu. Ya, tapi dia harus berjuang. Seperti itulah iman kita ketika diuji. Ya,
Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan lewat ujian, jangan marah, syukurin. Makanya firman Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang baik menurut Tuhan, makanya Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Nah, mengapa orang beriman itu kehilangan imannya? Karena tadi Bapak Ibu, terlalu sering kita menuntut Allah melakukan apa yang menjadi goal di dalam kehidupan kita. Kita enggak mengikuti goalnya Tuhan. Tapi kita mau Tuhan ini saya, Tuhan ikut dong yang saya mau, saya tahu ini yang terbaik buat saya. Kita bilang kita berdoa, benar. Saya enggak bilang enggak berdoa. Tapi berdoanya pakai iman enggak? Saya sedih Bapak Ibu kalau di pertemuan ada yang kayak doa rosario, terus ada doa Bapak kami, doanya itu kayak kereta api. Bapak kami yang ada di datang sampai dalam hati saya, ini jangankan Tuhan ya, saya aja bingung nih orang doa apa kumur-kumur. Ya, coba doakan itu dari hati, imani. Ada kekuatan yang berbeda Bapak Ibu, baik ketika itu kita ucapkan ataupun itu kita alami sendiri. Paham ya? Nah, saya sih berharap setelah pertemuan malam ini kita banyak berefleksi dan mulai melihat doa-doa kita. Apakah doa-doa itu untuk memuaskan nafsu kita sehingga keadaan di sekeliling membuat iman kita mati? Atau kita memang sudah beriman tapi kondisi di sekitar kita begitu hebat, mengguncangkan kita sehingga kita tercuri sukacita. Nah, hal-hal yang dapat melemahkan iman salah satunya adalah ketika kita sudah tidak bisa mengucap syukur. Ketika kita sudah kehilangan sukacita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukacita, jawabnya cuma satu. Ngapain? Kalau mau sukacita. Jangan nonton lawak. Ngapain Bapak Ibu? Orang yang senang biasanya ngapain? Nyanyi. Jadi nyanyi puji Tuhan, ya gitu ya. Sambil goyangkan badan, sambil senyum, sukacita akan timbul. Ya, tapi jangan lakukan itu ketika Bapak Ibu melayat di tempat orang meninggal. Ya. Nah, lalu apa lagi? Bisa bersyukur. Masalah begini banyak. Saya ngambil contoh deh. Menurut Bapak Ibu yang lagi viral sekarang, FS Sambo ya namanya. Sambo, yang Brigadir J itu ya kan. Menurut Bapak Ibu, bagus nggak ini terungkap? Ya. Orang bilang, wah ngeri banget, semuanya kan menilainya dari sudut kengerian. Sadis men, apalah segala macam. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur Tuhan mengizinkan ini terungkap. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi siapa? Ferdi, bukan Freddy. Ferdi Sambo, FS. Kalau Tuhan gak singkapkan ini, kalau Tuhan gak izinkan ini terjadi, berapa banyak penderitaan yang akan terjadi lagi. Dan bagaimana dengan kehidupannya? Saya bilang waktu saya mendengarkan berita tentang FS ini, saya cuma bilang, Tuhan izinkan keluarga ini mengalami lawatan Tuhan. Izinkan keluarga ini belajar di saat terakhir hidup mereka sekalipun. Belajar mengenal bahwa Tuhan Engkau setia dan mengasihi mereka. Saya nggak mau bicara tentang kengerian, ya namanya juga udah kayak gitu ya, udah ngeri lah ya. Masa ada sih orang ditembak berdarah-darah terus kita bilang, wah biasa aja, nggak mungkin. Ya kan pasti ngeri ya. Tapi ambil sikapmu sebagai orang beriman apa? Bapak Ibu saat ini saya percaya dia dan keluarganya itu sudah gak ada yang menopang lagi. Iman mereka pun mungkin sudah gak ada lagi. Yang ada itu adalah ketakutan, benar? Kita saudaranya. Kita doakan dia, benar gak? Kan Tuhan bilang kalau kita berdoa untuk orang yang baik sama kita gak ada upahmu. Biarpun dia gak nembak kita, gak nganiaya kita ya. Jadi saya bilang Tuhan saya bersyukur kalau Tuhan izinkan.
di akhir hidup mereka sekalipun, biarkan mereka mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan dan mengalami pertobatan. Saya enggak mendukung tindakannya Bapak Ibu, enggak. Tapi sebagai umat beriman wajib kita mendoakan sesama kita. Nah, kembali ke masalah iman. Coba Pak Paulus bisa ditayangkan Pak. Yakobus 1 Pak, ayat 2-8. Nah, ayat 2-8 ya. Oke, silakan Bapak Ibu baca. Kita baca sama-sama aja, soalnya cuma 8 ayat ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau kita tadi baca ini kayaknya semua udah paham. Ayat ini udah sering dibaca. Ya kan? Sudah pada paham? Jadi saya pulang nih. Ya, bilang sudah paham artinya apa? Ayat ini sudah terlalu sering kita dengar. Saking seringnya kadang-kadang kalau kita nggak renungkan benar-benar itu kayak sambil lalu. Ya, bukan sambil loto, sambil lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, setiap firman supaya bisa menguatkan iman kita, bacalah berulang-ulang dan dengan suara. Kalau Bapak Ibu bacanya di hati, itu biasanya ujung-ujungnya ngantuk. Ya, saya ingat dulu pengalaman saya. Saya mencintai membaca kitab suci dari sejak SMP. Ya, Bapak Ibu. Tapi saya bacanya itu supaya satu pertama karena ada cerdas cermat dari gereja. Lomba. Yang kedua, supaya saya bisa tidur, enggak diganggu setan, enggak mimpi buruk. Kitab sucinya saya bikin di dekat bantal, ya. Nah, jadi saya bilang, kalau ada kitab suci setan gak bakal berani. Itu kesalahan, ya. Sama tuh, saya pernah dengar satu orang bapak, dia bilang itu anak saya Bu Efri, saya kasih rosario. Oke, buat apa ya Pak? Saya bilang, supaya gak diganggu setan. Saya bilang hebat juga ya Bapak, beli di mana tuh aji-ajinya, ya kan? Saya bilang bukan rosarionya. Doa yang kau daraskan melalui rosario itu yang punya kekuatan. Tapi dengan iman, bukan karena suara saja. Sama seperti itu juga firman Tuhan. Bapak Ibu kalau mau bikin di sini, mau itu satu lusin kitab suci juga keliling tempat tidur tuh gak ada faedahnya. Baca dengan iman. Maka itu akan menimbulkan kekuatan. Maka itu akan membangkitkan iman. Ya kan? Hal-hal apa sih yang kita perlu hindari supaya iman kita itu enggak tergerus? Pertama, kekecewaan yang terlalu mendalam. Jangan suka self pity itu ya, kasihanin diri sendiri. Waduh, kayaknya saya orang paling menderita di dunia ini. Waduh, kayaknya lu enggak tahu dah penderitaan gue. Waduh, pokoknya udah enggak ada deh kamu top markotop untuk menderita ya kan? Bangga dengan penderitanya. Hello, Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Apa penderitaan kita yang dia tidak bisa selesaikan? Apa masalah kita yang dia tidak bisa berikan jalan keluar? Masalahnya kita nggak percaya, kita menjadi tidak memiliki iman ketika kita hidup dan fokus dengan diri kita sendiri. Itu. Iya kan? Nah kalau kita mau bilang fokus kepada Tuhan berarti utamakan dia.
Dengar Tuhan mau apa ini melalui firman-Nya. Ada yang bertanya sama saya, Bu Efri, saya sampai hari ini gak bisa dengar suara Tuhan. Hello, emang kamu pikir Tuhan kurang kerjaan ngomong sama kamu? Wisnu. Pasti Pak Wisnu takut kalau Tuhan sampai ngomong gitu. Wisnu, saya katakan pada kamu belok kiri, kamu pasti ketakutan, lari ngibrit. Ya kan? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau engkau tidak memiliki iman bahwa itu suara Tuhan, kau gak akan pernah dengar. Dan imanmu itu harus berdasarkan dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Artinya apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, ada ayat yang melompat dan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Itu Tuhan sedang bicara. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu kayak drakor gitu ya. Oh, kayaknya Tuhan gak bicara nih sama saya. Aduh, nasib saya sedih amat. Tuhan tuh nggak cengli lah sama saya gitu ya kan. Kok kayaknya Bu Karolin diberkatin mulu, saya bagiannya menderita mulu. Hello Bapak Ibu, jangan lihat keberhasilan orang dari saat ini. Lihat berapa banyak air mata dan lutut yang bertelut untuk dia bisa mendapatkan apa yang dia miliki hari ini. Jangan suka iri dengan punya orang lain. Iri hati itu bisa membuat imanmu mati. Karena apa? Kalau kita bisa iri hati itu jawabnya satu. Gak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kalau kita bisa mensyukuri, ya saya tuh belajar dari Bibi yang di rumah ini. Dia orang yang pertama di dalam hidup saya ngajarin saya tuh Lam Torogung. Tahu Lam Torogung? Ya. Saya Sumatera Bapak Ibu. Enggak ada itu di Medan itu makan makanan itu tuh. Kami orang Medan gak kenal itu pete Cina itu. Pete Cina di sini namanya kan? Benar gak? Kau Batak kan? Nah, Nova, kau pernah makan itu? Enggak pernah. Saya sampai Tuhan kirim di Cikarang ini Bapak Ibu. Ketemu sama orang Sunda. Iya kan? Saya bingung. Kok dia bilang, dia bawa tuh. Dia makan kan? Pas jam makan dia kerja di rumah. Dia bawa, ibu katanya. Mau katanya. Apa itu? Saya bilang, pete Cina. Saya bilang, buat apa itu Bi? Saya bilang, aduh buat dilalap atau ibu dimakan katanya. Hah? Saya bilang, betul lah orang Sunda ini ya dilempar di hutan bisa hidup katanya ya kan. Cuman modalin sambal sama garam. Ternyata Bapak Ibu, saya diajarin oleh dia makan itu dan dia bilang apa? Enak ini ibu, enak. Saya makan ya, saya belajar coba makan makanan itu. Saya bilang, iya enak juga ya. Rasanya krenyes-krenyes gitu. Karena sesuatu yang baru gitu ya. Saya bilang, Bi lauknya kamu mana? Saya bilang ini makan aja ini yang ibu masak gak apa-apa ambil aja gitu. Dia bilang enggak ibu saya makannya memang begini katanya. Terus saya mikir saya perhatiin makanannya. Sementara dia kerja di 4 rumah. Saya bilang, Bi kamu makan kayak gini tiap hari gak ada lauk. Dia bilang saya mah jarang makan lauk ibu katanya. Oh. Langsung saya tuh diem itu artinya gini, Tuhan ini hal yang sebenarnya kita patut syukuri. Tapi karena seringnya makan pakai lauk nggak bersyukur, benar nggak? Biasa aja, ya kan? Tapi bagi seorang biwarsi itu berarti Bapak Ibu. Di situ saya nggak kan malu kalau nangis depan dia enggak sih. Jadi saya dalam hati doang saya bilang gini, Tuhan saya belajar mengenal kebaikan Tuhan melalui biwarsi ini. Karena apa Bapak Ibu? Dia bilang alhamdulillah aja Bu saya masih bisa makan. Alhamdulillah aja Bu saya masih diberi sehat. Alhamdulillah aja Bu saya masih diberi kekuatan biar cuma makannya begini. Bapak Ibu dari 5 menit kami bicara alhamdulillahnya udah lebih dari 3 kali. Ini orang bisa bersyukur saya bilang. Ini yang disebut bersyukur. Bapak Ibu kita anak-anak Tuhan jarang bilang bisa bersyukur. Benar enggak? Kecuali kita dapat berkat besar. Oh puji nama Tuhan saya diberkati luar biasa. Ya. Waktu saya bilang Bi, saya dengar suamimu sakit. Kamu cari makan sendiri untuk menghidupin keluargamu. Dia bilang iya Bu. Kamu sedih enggak Bi? Ya awalnya sedih Bu tapi ya alhamdulillah. Karena Tuhan tuh tahu Bu, Allah, dia bilangnya Allah itu ngerti Bu. Saya sanggup ngelewatin ini, maka diizinkan. Oh Tuhan saya bilang saya justru belajar
wanita ini memiliki iman yang jauh lebih besar dari saya Bapak Ibu. Benar? Ketika saya punya persoalan, saya bilang, Tuhan kenapa sih ini masalah gak habis-habis ya perasaan. Baru napas dikit ada lagi, napas dikit ada lagi, kok kayaknya gak selesai-selesai. Saya pernah sampai curhat sama satu orang sahabat saya, mungkin di sini kenal ya, Pak Nandi. Saya ngomong sama Pak Nandi, aneh deh Pak, giliran mau gol batal, giliran mau gol batal. Dosa apa saya ya Pak? Sampai saya begitu Bapak Ibu. Pak Nandi cuma bilang apa? Sabar, sabar. Sabar. 3 kali kata sabar. Untung bukan sabar Sirait yang muncul ya kan. Nah jadi saya bilang iya. Yang saya minta Tuhan lakukan itu perintah saya. Makanya bisa timbul sungut-sungut. Makanya bisa jadi gak percaya. Bapak Ibu coba deh. Kalau 1 kali Bapak Ibu malam ini gak doa, gak baca firman, udah biasa baca firman dan doa. Besok gak lagi. Besok enggak lagi, itu untuk setahun ke depan bahkan berbulan-bulan pun gampang untuk tidak berdoa dan baca firman lagi. Gampang banget kayak sudah otomatis. Biarpun ada alarm, nanti Roh Kudus ingetin, belum baca ya, belum doa ya. Tapi karena kita memberontak terus melawan dia ya udah. Kan Tuhan enggak pernah maksa, kamu harus menyembah saya, enggak. Tuhan berikan kita kebebasan. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Makanya kita perlu iman. Iman itu kayak jangkar Bapak Ibu. Membuat kita itu bertahan di dalam keadaan apapun untuk tetap bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Tadi Bu Karolin ya, singer tadi ya nyanyi apa? Satu-satunya yang ku andalkan. Benarkah? Benarkah yang kita andalkan itu adalah Allah kita atau kekhawatiran kita? Atau yang kita andalkan itu sebenarnya keinginan kita? Yuk kita berefleksi. Bisa mulut kita mengagungkan dia, tapi hati dan pikiran kita jauh daripada dia. Saya enggak nuduh siapapun, silakan berefleksi. Nah ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, kita mulai marah. Bosan lah doa Bu Efri, saya mah udah tahunan doa. Hello, tahunan doa pakai iman gak bos? Saya bosan lah baca firman Tuhan kayaknya itu nyudutin saya melulu. Itu berarti Bapak Ibu Roh Kudus lagi bicara. Kalau engkau tersudut, kalau engkau merasa termaki-maki karena firman Tuhan itu hatimu berdarah-darah. Puji nama Tuhan. Itu berarti Tuhan lagi beracara dengan Bapak Ibu. Tuhan lagi mau menyingkapkan segala sesuatunya kepada Bapak Ibu. Jangan ngedumel. Ya gimana iman yang gak mati? Gimana iman yang gak tidur? Padahal ada tertulis ya kan. Orang benar hidup karena iman. Nah loh bagaimana ini? Orang benar yang seperti apa? Enggak lah Bu Efri, saya bukan orang benar, saya orang penuh dosa. Memang. Yang membenarkan kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi bersyukur kalau kita dibilang sebagai orang benar. Karena itu pertahankan imanmu. Iman itu butuh ujian dan terima ketika engkau diuji. Iman itu butuh makanan, tadi saya sudah ingatkan, kasih makan dong biar dia sehat, kuat, gemuk, kokoh. Ya kalau gak dikasih makan ya dia jadi lemah. Makanya kalau dibilang, zaman ini lagi susah Bu Efri, semua susah. Iya, saya juga tahu, gak usah diomongin itu. Terus gara-gara zaman susah imanmu mau hilang. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya mengalami banyak mujizat justru di tengah-tengah masa pandemi. Ya. Sampai kemarin, yang saya mungkin ada kasih renungan, kesaksian, yang adik saya operasi jantung, ya, kateterisasi. Saat itu dibutuhkan 300 juta. Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, saya cuman berdoa. Saya berdoa dengan iman. Kalau Tuhan bisa jawab doa saya, nggak mungkin Tuhan nggak bisa jawab doa Bapak Ibu. Iman saya juga nggak terlalu besar Bapak Ibu. Tapi saya selalu bilang, Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil, begitupun bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Saya ucapkan, firman Tuhan yang saya ingat tuh saya ucapkan Bapak Ibu.
Saya katakan Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena apa? Saya enggak punya kemampuan, saya enggak punya kekuatan, saya enggak punya pengetahuan, saya enggak punya relasi yang bisa mengubah keadaan. Tapi saya punya satu Tuhan yang sanggup melakukan apapun itu. Mengubah. Tadi Bu Karolin bilang sudah kehilangan kontrak bisa kembali sama dia. Karena dia percaya Tuhan sediakan yang terbaik bagi saya. Benar ya? Itu dia ucapkan waktu itu, dia cerita ke saya. Saya bilang biarin aja Lin, waktu awal lepas sedih, wajar. Gak mungkin kontrak hilang, dia bilang hore kontrak putus, gak mungkin. Manusia Bu. Dia katakan Bu Efri saya sedih. Ya, saya bilang gak apa-apa Lin. Biarkan Tuhan beracara. Kita lihat saja bagaimana Tuhan akan bertindak. Mungkin bukan yang ini Tuhan akan beri customer yang baru. Sebagai sahabat di dalam Tuhan perlu saling mendoakan, saling mendukung. Bukan iri hati Bapak Ibu. Karena apa? Itu bisa menguatkan iman kita. Paham ya? Kalau kita bilang doain saya ya. Kita ambil sikap doa. Jangan tadi si Bu Efri minta didoain masalahnya banyak banget, berat banget. Ngomong dari blok A, blok B, blok C. Wih sampai satu paroki ya kan. Gak usah ngambil kayak gitu deh. Ada waktunya kok kalau misalnya nanti saya jadi bintang film akan terkenal sendiri gitu ya kan. Akan banyak yang meliput dan berita itu akan kemana-mana gitu. Jadi gak usah capek-capek. Ngerti maksud saya? Kalau ada yang minta doa, doakan dan simpan doa itu di dalam hatimu. Gak usah ngember. Karena ngember itu pun sebenarnya sedang mencuri iman kita. Ya, banyak sekali yang membuat kita itu bisa terjerumus sehingga menjadi lemah. Kata-kata yang sia-sia. Hari ini kau bicara tentang kebenaran firman Tuhan, besok kau bicara yang sia-sia. Saya orangnya suka bercanda Bapak Ibu, tapi ada batasan bercanda sama saya. Kata-kata sia-sia, kata-kata yang kotor, saya gak suka itu. Saya langsung bilang, kuduskan mulutmu itu ya, saya bisa begitu loh. Karena lebih baik saya gak mendengar itu. Emang saya seperti ini dari dulu? Enggak. Saya berjuang supaya saya tidak melakukan yang tidak benar. Ucapan-ucapan yang tidak benar. Berjuang, jatuh bangun. Dulu kalau sebelum saya bertobat Bapak Ibu, kalau saya gak suka orang saya datangin, saya gaplok, saya tinggal. Resiko mau berdarah kayak mau apa kayak saya gak peduli. Tapi Roh Kudus itu mengubah kita kan perlahan dengan pasti. Ada aspek-aspek kehidupan kita yang dia robah tanpa terasa. Dan itu baik. Ketika kita mengalami damai sejahtera, sukacita, itu rasanya iman kita tuh tetap bisa terjaga. Terus ketemu sama teman-teman yang bisa saling menyapa gitu ya dalam kasih, doain saya ya, oh ya Bu nanti saya doakan. Terus kita bisa lihat air mukanya gitu ya, yang kayaknya sepenuh hati mendukung kita gitu. Ada yang terbeban dengan kita. Ada satu teman saya ya juga, sahabat saya ya itu Bu Yen. Dia berdoa waktu itu katanya dengan suaminya. Nah pada saat dia berdoa, saya gak pernah cerita saya lagi ngalamin apa. Lalu dia bilang, Bu Efri, kemarin saya doain Bu Efri, oke terima kasih. Saya bilang, saya kok gak tahu ya bisa nangis katanya. Nangis benar, saya sedih banget kan. Saya cuma senyum liatin dia. Saya bilang biasanya saya kalau ada masalah tuh saya betul-betul selektif untuk cerita Bapak Ibu. Lalu saya bilang, terima kasih ya Yen. Saya bilang, saya lagi begini. Saya bilang tolong doakan saya. Itu berarti memang benar sahabat yang berdoa buat kita Bapak Ibu. Karena tanpa kita minta dia tahu loh yang menjadi masalah kita. Dia tahu loh apa yang menjadi penyakit kita. Ya kan? Karena apa? Karena orang yang punya hati, punya iman ya, saya bilang iman itu mesti dilakukan. Salah satunya yaitu mendoakan orang lain. Jadi kayak Bapak Ibu kalau makan terus gak bergerak, jadi apa? Mau kayak gajah? Jangan dong. Bapak Ibu kalau makan pasti jalan kan?
Atau ada di sini yang habis makan piringnya bisa lempar sendiri, cuci sendiri di sana? Minimal kita ngangkat piring kita ke tempat cucian piring, ya mau bibi yang nyuci mau kita ya itu urusan nanti ya kan. Tapi ada pergerakan, coba deh saya tantang Bapak Ibu. Makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang, nggak usah lakukan apapun. Nah, mual, keracunan, syukur-syukur nggak mati, ya kan, nggak mati duduk gitu loh. Begitu juga iman Bapak Ibu. Kamu baca terus, kamu doa tapi hanya untuk dirimu, kamu nggak melakukan sesuatu dengan imanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar? Kalau sudah Tuhan ingatkan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, berarti lakukan iman supaya imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita bertindak melakukan sesuatu kepada orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita, iman kita semakin tinggi Bapak Ibu. Iman kita itu semakin kuat. Benar enggak? Masalahnya kita enggak mau. Ya kan, terlalu sibuk tadi dengan diri sendiri. Buktinya apa? Suruh pelayanan aja milih-milih waktu kan. Pelayanan nih katanya umat beriman, kumpulan umat beriman nih Bu Karolin. Ya kan? Kalau nggak tugas, ngapain datang? Ke onsite, udahlah online aja. Padahal Selo kemarin udah berapi-api, udah berdarah-darah, kita tertampar-tampar di sini. Cuman pada saat itu aja. Habis itu kemana ini timnya? Waduh saya bisa gak pulang nih nanti dimarahin tim. Tapi sorry teman-teman, kita di dalam satu komunitas ini adalah tempat kita untuk saling membakar semangat, membakar apa ya namanya ya, supaya iman kita itu sama-sama naik, sama-sama bisa apapun yang terjadi kita bisa kuat menghadapinya. Karena kita menyadari bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. Lah, kalau hal yang kecil aja kita gak bisa setia, gak bisa tekun, saya pikir lupakan saja sebagai umat beriman. Nah, modal kita, umat beriman dalam menghadapi kehidupan, ya, kembali saya ingatkan, tidak ada kata lain selain kita percaya bahwa Dia satu-satunya Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kita. Dan ujian-ujian di dalam kehidupan kita, itu justru baik untuk menjaga iman kita. Makanya kalau kita sudah punya pola pikir seperti itu, ujian yang seperti apapun kita bisa hadapi. Ada saat-saat di mana engkau lemah, teman-teman sekomunitas, teman-teman yang kau percaya, hamba-hamba Tuhan yang dekat denganmu, mintalah mereka untuk menjadi pendoa, penopang, sebagai pendoa bagi kita. Ya. Tapi ya kalau karena kemalasanmu sendiri maaf aja gitu loh. Jangan minta tolong doain dong supaya saya rajin tapi engkau tidak bertindak. Imanmu mati, tadi dibilang ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Coba Pak Paulus nih jangan saya yang ngomong. Ditayangkan Pak, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 itu Pak. Nah, ya Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi itu bukan kata saya Bapak Ibu. Ini kita harus ingat, makanya orang beriman itu harus bertindak. Ikut pelayanan, bagus, itu menjaga imanmu. Ya. Lalu apa lagi? Jangan cuman, saya maunya jadi singer aja deh Bu Efri, saya gak mau yang lain-lain. Waktu joget-joget, senang. Giliran khotbah tidur, ya kan? Saya nggak lagi nyindir ya Novi, ya kan? Memang enak di sini ada AC, tapi Bapak Ibu diundang ke sini bukan untuk tidur. Kalau mau tidur di rumah,
Di sini kita lagi belajar. Belajar apa? Memberikan semangat satu sama lain. Melalui apa? Melalui pewartaan, melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian. Itu loh, pewartaan sabda Tuhan yang membawa sesuatu nanti kita pulang. Lah kalau Bapak Ibu tidur sampai rumah ditanya, tadi ngomong apa Bu Evri? Tahu tuh, ngoceh melulu. Ya kan? Tapi tadi perasaan ibu tugasnya di depan goyang-goyang. Iya tadi kan soalnya di-shoot. Kalau lagi duduk kan gak di-shoot. Bisa tidur. Tuh terbuai katanya, ya kan? Gereja juga begitu, posisi paling enak paling belakang, ya kan? Aduh, yang punya gedung gereja bersyukurlah. Bisa duduk agak mepet sendiri, nempel di tembok. Oh, wah Romo terakhir kan terima berkat Tuhan, ikut lagi berdiri terima berkat, iya kan? Wah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kamu menjaga imanmu itu adalah pilihanmu. Jangan bilang Tuhan membuat iman saya menjadi lemah, tidak. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan membuat iman saya tercuri, tidak. Jadi apa yang salah di dalam pikiran kita selama ini, malam ini kita berefleksi, kita mau rubah. Ya, yang kita tahu bahwa ujian-ujian, permasalahan, pergumulan itu baik untuk menjaga kualitas iman kita dan membuat kita tekun. Tekun, benar enggak? Kalau Bapak Ibu lagi ada masalah, satu hari bisa berapa kali gedor pintu sorga? Hah? Tuhan, tolonglah Tuhan. Apalagi mau jatuh tempo pembayaran terus duitnya belum ada. Oh haleluya. Itu engsel-engsel pintu sorga goyang semua, coplot. Ya kan? Gedor terus sampai Santo Petrus bilang ini, hey hello, ada apa? Ya, gedor terus, Tuhan tolong Tuhan, besok harus jatuh tempo bayar Tuhan, kalau enggak ini gimana? Kalau Tuhan udah kasih mulai lagi tidur-tiduran, ya kan? Hebat ya Tuhan bisa terima kita. Coba kalau Bapak Ibu datang sama saya kayak begitu. Saya bilang bagi perlu aja kamu perlu sama saya. Ya tapi Tuhan tuh baik. Coba kita berpikir Tuhan tuh baik banget ya. Ya kalaupun dia izinkan pergumulan-pergumulan yang mendewasakan kita ya terima aja lah. Itu juga membuat kita supaya tahan uji. Ya, nah ayat penutup saya minta Pak Paulus kita baca sama-sama 3 kali ayat ini. Roma 1 ayat 17. Lirikan mata Hendri ini luar biasa. Umat beriman ini. Ini nggak ada matinya ini, saya bingung juga lihat dia ini. Mau dari Vietnam, mau dari mana tetap aja telepon, gimana Cik Carol, pede gimana? Sementara saya yang di Lipo aja bilang, biasa-biasa aja. Luar biasa ya. Nah orang kayak begini nih Tuhan izinkan ada di komunitas itu memberi kekuatan gitu. Ada juga yang kayak Novi Tuhan izinkan hadir. Ya kan buat apa Novi ini dihadirkan Tuhan, coba pikir deh. Hah? Bukan, iya meramaikan suasana. Dan sekarang dia sedang diajarkan Tuhan untuk dia berbicara yang baik, berbicara yang benar, dikuduskan melalui apa? Komunitas. Tuhan itu hadir di dalam komunitas gitu loh. Nah ini kita baca ya ayat 1 Roma 1 ayat 17. Mari sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Sekali lagi orang benar. Sekali lagi. Nah itulah pesan. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi Bapak Ibu, kita semua orang yang sudah dibenarkan karena kasih karunia Tuhan, mari kita belajar hidup, menjalani hidup ini dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Kita mau berdoa, kita naikkan pujian ini. Singer ada yang mau nyanyi, silahkan singer.
Bapak Ibu, saat kita tidak melihat ada jalan keluar dari pergumulan kita, mungkin kita akan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Tapi tidak sedikit pula di antara kita yang akan berkata, saya harus bagaimana Tuhan? Bahkan ada pula yang kehilangan imannya karena sudah tidak bisa lagi melihat tentang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita kehilangan iman kita karena himpitan-himpitan yang menekan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Ku
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami meminta Tuhan, karuniakan iman sebesar biji sesawi bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biar dengan iman itu kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan, berharap kepadamu, percaya kepadamu dengan penuh hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang mendewasakan kami Tuhan, mengizinkan pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kami Tuhan, membuat kami menjadi anak yang kuat, anak yang bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga hati kami, menjaga agar iman kami tetap terjaga dan tetap berdiri teguh kepadamu. Bapa, secara khusus kami berdoa malam hari ini kepada saudara-saudara kami yang mengikuti pertemuan ini Tuhan. Ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, baik yang ada di tempat ini di Zoom maupun di YouTube Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang sanggup memberikan kekuatan, semangat yang menyala-nyala bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang membentuk hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang lapar dan haus untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan secara pribadi. Supaya dengan pengenalan kami terhadap Engkau Allah kami yang hidup, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh iman sebesar biji sesawi yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami, itu membuat kami semakin mencintai Tuhan dan semakin bersinar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau yang terus berkarya di dalam hati dan pikiran setiap kami anak-anak-Mu. Kau yang menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Dan biarkan Tuhan, lawatan demi lawatan, mujizat demi mujizat, Engkau lakukan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang berbeban berat, yang imannya hampir padam bahkan mati Tuhan Yesus. Hamba memohon dengan belas kasihan-Mu Tuhan, bangkitkan ya Allah Roh Kudus, bangkitkan iman mereka kembali. Bangkitkan semangat itu di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh tetap percaya bahwa rancangan dan rencana-Mu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus memateraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bersama dengan Engkau kini dan sepanjang masa, kami menaikkan doa dan permohonan ini dengan ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan kita di PDKK Elsa pada malam hari ini. Agar bisa kita transformasi setelah bergerak dalam pelayanan. Terima kasih Ibu Ebri atas segala pengajarannya. Semoga kita semakin dikuatkan. Mari kita Bapak Ibu kita nyanyikan, persembahkan segala pujian untuk Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan namanya. Aku
Mari Bapak Ibu kita dengarkan beberapa pengumuman. Silahkan. Selamat malam semuanya Bapak Ibu yang ada di baik yang di Ruko, di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih Bu Evri untuk firmannya malam hari. Perdana ya Bu ya, dari Elsa. Oh enggak ya? Iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik yang onsite ya, dan yang ada di Ruko Roxy B12, B52 maupun yang bergabung melalui Zoom dan YouTube. Tuhan memberkati selalu. Persekutuan doa selanjutnya masih secara hybrid ya, masa peralihannya online dan offline ya, atau onsite dengan tema Love Until Hurt. Sekali lagi, Love Until Hurt. Firman dibawakan oleh Saudara Alex Juniarto ya. Pembicara hadir secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini tidak bisa hadir, ditunggu ya Rabu depan di Ruko ini. Bisa ya, bisa ya. Nah, untuk umat yang hadir secara maaf ya, masih ada lagi ya. Oke. Untuk umat yang hadir secara online maupun onsite ya, wajib scan Peduli Lindungi, di depan sudah tersedia, mengisi daftar hadir dan menggunakan masker dan cek suhu sebelum memasuki ruang persekutuan doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai talenta bernyanyi atau memainkan alat musik dan ingin bergabung dengan tim pujian PDKK Elsa, dapat menghubungi Ketua Si Pujian Bapak Made atau Sekretariat PD Elsa ya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi berkat konsumsi pada saat persekutuan doa, dapat menghubungi Ketua Si Konsumsi Ibu Regina atau Sekretariat PD Elsa Cikarang untuk pengaturan jadwalnya. Ini untuk yang onsite, jadi makanya Bapak Ibu kalau onsite kita bisa bertemu, sharing ya. Dan tentunya di akhir kita bisa bercengkrama bersama sambil menikmati konsumsi. Itu yang tidak ada kalau kita online. Nah, ya. Webinar dengan tema Kemerdekaan di dalam Kristus, bersama Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM ya, Bapak Uskupan Bogor. Ada diadakan besok Sabtu ya, tanggal 27 Agustus, berarti besok Sabtu ya, mulai jam 5 sore. Pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tercantum di layar ya. Itu ada ya nomornya ya. Nah, atau kalau mungkin Bapak Ibu bingung, bisa menghubungi sekretariat atau Bapak Paulus yang ada di situ ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mada atas pengumumannya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas malam kebersamaan kami di Ruko Roxy ini. Kami telah mendengarkan pengajaran-Mu melalui hamba-Mu, anak-Mu yang tercinta, Ibu Evri Dawati, yang telah mengajarkan, mengingatkan kami akan iman kami yang harus selalu disiram dengan firman-Mu. Dan kami lakukan juga tindakan atas segala apa yang telah kami dengarkan dari Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Semoga kami semakin mampu berkumpul, berkomunitas untuk semakin menguatkan, semakin bertumbuh dalam iman kami, dan juga saling menguatkan sehingga kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan selalu bersyukur setiap hari akan segala rezeki yang Engkau berikan. Walaupun masalah, segala kekurangan yang masih kami alami, kesulitan yang masih kami alami, kami tetap mampu bersyukur karena Engkau selalu menopang kami, membimbing kami, memberkati kami setiap hari.
Ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah Ibu Epri dan keluarga. Semoga dia selalu setia dalam pelayanannya. Kau berkati dalam segala usahanya. Kau beri rezeki yang berlimpah bagi keluarganya, khususnya kesehatan, sukacita berlimpah dalam kehidupannya. Ya Bapa yang penuh kasih, semoga kami semakin banyak yang hadir, khususnya di ruko secara onsite atau offline, sehingga kami semakin dikuatkan karena pertemuan kami bersama. Semoga di dalam PDKK Elsa ini kami semakin kompak, semakin kau kuatkan iman kami melalui firman yang kau berikan melalui pembicara-pembicara, kesaksian-kesaksian kami dengarkan setiap malam Rabu. Semoga Engkau selalu menyertai kami Tuhan, menguatkan kami, Kau beri keselamatan kami dalam perjalanan menuju ruko ini ataupun pulang nanti. Ya Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu, segala waktu yang Kau berikan sehingga kami selalu dapat berkumpul di sini. Bapa, setelah kami dalam perjalanan pulang nanti, segala aktivitas kami selanjutnya, semoga kami semakin menyerukan segala kasih-Mu, terang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami aturkan dalam perantaraan putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit, kita serukan, kita puji Tuhan dengan penuh